Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin sebuah topik yang teman-teman suka banget, yaitu menghitung harga wajar menggunakan pendekatan Price to Book Value atau PBV. Pastinya, di video ini akan ada contoh saham yang saya hitungkan harga wajarnya. So, stay tune dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, sekarang kita udah masuk ke aplikasi Stockbit. Di sini saya menggunakan Stockbit versi aplikasi Android. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tampilan Stockbit, ya tampilannya seperti ini ya. Aplikasi ini sangat membantu saya dalam melakukan screening atau analisa saham. So, saya yakin aplikasi ini juga bisa membantu teman-teman semua. Dan perlu di-note, saat ini saya menggunakan Stockbit yang versi biasa, bukan yang versi Pro. Karena kan banyak banget tuh teman-teman yang nanya, bro, Stockbit-nya harus Pro ya? Stockbit-nya harus berbayar ya? Ya biasanya sih sebelum-sebelumnya saya menggunakan Stockbit Pro, tapi untuk kali ini saya mencontohkan menggunakan Stockbit yang biasa, jadi teman-teman bisa yakin kalau kita pakai Stockbit yang biasa pun kita bisa loh dapat data-data penting ini. Yuk kita langsung lihat ya. Kita langsung aja search, ketik di atas ini, search simbol, kita pencet, kemudian kita pilih mau cari saham apa. Contohnya saya mau cari saham Astra dengan kode ASII. Nah, setelah muncul, kita tinggal pencet aja. Nanti akan muncul tentang Astra International. Data yang penting perlu teman-teman lihat adalah financial. Yes, jadi di sini teman-teman bisa lihat income statement-nya, balance sheet-nya, cash flow-nya, dan yang paling penting adalah dua grafik di bawah sini. Yes, dua grafik ini yang akan kita gunakan untuk menghitung harga wajar. Kalau di video kemarin kan saya menggunakan grafik yang ini nih, grafik PE. Grafik PE ratio. Kali ini kita akan menggunakan grafik Price to Book Value atau grafik PBV. Di sini time frame-nya teman-teman bisa ganti 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah ini terserah teman-teman mau pakai data yang mana, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Sesuaikan saja dengan jangka waktu investasi teman-teman. Oke ya, jadi datanya dari sini. Kemudian data yang akan kita pakai adalah dari key statistik. Nah teman-teman pilih key statistik. Terus nanti di sini akan ada laporan keuangan, rasio-rasio, dan yang lain-lain. Tapi poin yang paling penting yang akan kita pakai adalah current book value per share. Nah ini yang 3.773,36. Nah ini yang tadi saya bilang book value per share. Gampang kan? Book value per share-nya udah ada nih di sini. Jadi kita tinggal pakai aja nih angkanya, 3.773,36. Nanti kita akan pakai untuk menghitung harga wajar. So ini gampang banget, tenang aja. Teman-teman bisa akses secara free melalui handphone teman-teman semua. Jadi gitu ya, data yang penting, yang pertama nih, catat nih. Current book value per share, dan masuk ke financial, kemudian kita lihat ke grafik PBV Standard Deviation Band. Ya, teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, nanti teman-teman udah bisa langsung pakai. Nah, angka-angka yang pentingnya ada di sini nih, di bawah sini. Ada current price to book value, ada min PBV, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh perhitungan harga wajarnya. Jadi saya udah ambilkan data-data ini, teman-teman tinggal masuk aja, teman-teman tinggal lihat aja gimana cara saya menghitungnya. Juga teman-teman bisa lihat berapa sih harga wajar saham-saham yang saya hitungkan. Yuk, kita langsung masuk. Nah oke, di sini kita udah masuk ya. Kita sudah masuk ke spreadsheet Excel, di mana saya akan menghitungkan harga wajarnya untuk teman-teman semua. Yang pertama, ada sahamnya Astra International dengan kode ASII. Data ini saya ambil data 5 tahunan. Kita langsung masukin aja. Rasio-rasio yang penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang warna orange ini. Yes, kita lihat min PBV Standard Deviation. Oke, artinya apa? Artinya, selama ini rata-rata price to book value-nya Astra ini adalah di 2,4. Kalau saat ini, kita lihat yang warna biru, yaitu di current price to book value ini di 1,23. Artinya, biasanya rata-rata itu dihargai lebih mahal nih, di 2,4 kali. Sedangkan saat ini hanya dihargai 1,23 kali. So, ini bisa saya bilang, saat ini sedang dihargai murah dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau beli Astra saat ini sudah harganya sudah cukup bagus, sudah lebih murah dibandingkan rata-rata 5 tahunan. Tapi kita akan coba hitungkan berapa sih diskonnya. Gitu ya. Pertama-tama kita masukin dulu nih, min PBV-nya 2,4. Di sini kita masukin 2,4. Nah, kemudian
current book value per share, tadi teman-teman bisa lihat, di sini saya akan coba bukakan lagi. Kita akan cari ASII. Oke. Kemudian kita masuk ke key statistic. Kita cari book value per share. Nah, di sini ya, current book value per share 3.773,36. Kita catat 3.773,36. 3.773,36. Oke. Nah, di sini dapat harga wajar Astra, harga wajar ASII adalah 9.056 atau kita bulatkan jadi 9.000. Gitu ya. Ini adalah harga wajar kalau price to book value-nya kembali lagi ke 2,4 atau ke rata-rata 5 tahunan. Yang mana saya yakin Astra ini masih sangat mungkin untuk balik ke harga 9.000-an. Tapi time frame-nya teman-teman perlu catat nih. Time frame yang saya gunakan adalah 5 tahun. So, teman-teman kurang lebih itu harus menunggu antara 5 sampai 10 tahun untuk balik lagi ke harga 9.000. Kurang lebih seperti itu. Kalau bisa lebih cepat, ya lebih bagus. Itu jackpot untuk teman-teman, jackpot juga untuk saya. Gitu ya. Kemudian kita akan coba hitungkan berapa besar sih diskonnya atau margin of safety-nya, MOS-nya. Kita masukkan harga saat ini. Harga saat ini itu ada di 4.630. 4.630. Oke, kita masukin 4.630. Nah, terlihat saat ini harga saham Astra International ini sedang diskon 48%. Yes, ini hampir 50%, hampir setengahnya. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman tertarik beli ASII? Kalau pendapat saya pribadi, kalau teman-teman ada yang nanya, menurut saya harga saat ini itu bagus. Kalau misalkan masih dikasih di bawah 4.000, nah itu teman-teman boleh mulai koleksi, boleh cicil sedikit-sedikit. Ya disimpan aja 5 tahun, 10 tahun juga akan nyampe ke harga 9.000-an. Itu menurut saya. Nanti teman-teman share ya, kira-kira menurut teman-teman mungkin nggak sih dia ke harga 9.000? Gitu ya, kita lanjut ke saham yang kedua. Saham yang kedua adalah Aneka Tambang, Antam. Yes, saham ini kemarin itu banyak banget ditanyain sama teman-teman semua. Karena saham ini itu kan sedang rugi ya, sehingga harga wajar Antam ini nggak bisa dihitung menggunakan metode yang kemarin, metode price to earning ratio. Teman-teman nanya, kok hasilnya minus, kok nggak bisa buat Antam, itu apa yang salah bro? Nah, kenapa nggak bisa? Karena pada dasarnya, metode yang kemarin, price to earning ratio itu memvaluasi sebuah saham berdasarkan kemampuannya menghasilkan laba. So, kalau dia rugi, dia itu nggak dianggap memiliki valuasi oleh metode itu. Sehingga kita harus coba metode yang lain untuk menghitung harga wajarnya si Antam. So, saya akan coba hitungkan menggunakan metode PBV ini. Teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita lihat, min PBV-nya adalah 0,93. Kita masukin di sini. Jadi rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir adalah 0,93. Gitu ya. Kemudian kita lanjut, masukin current book value per share. Nah, kita dapat lagi datanya dari Stockbit. Kita ketik aja Antam, ANTM. Udah masuk. Kita masuk ke key statistic, dan kita lihat book value per share-nya. Sama kok metodenya kayak yang tadi. Book value per share-nya 753,35. 753,35. 753,35. Oke. So, kita dapat harga wajar Antam adalah 701, atau kalau kita bulatkan 700. Kita lihat harga saat ini berapa? Harga saat ini 775. Yes, 775. Nah, di sini kelihatan nih. Antam ini sudah dihargai lebih tinggi dibandingkan harga wajarnya. Harga wajarnya cuma 700, tapi harganya saat ini 775. So, ini nggak diskon ya. Ini 10% melebihi harga wajarnya. Jadi untuk teman-teman yang nanya, harga wajar Antam berapa? Nah, ini saya jawab nih. Harga wajar Antam itu di sekitar 700. Kalau teman-teman mau masuk, ya teman-teman tunggu aja nih di garis yang bawah ini. Kalau dikasih lagi, jangan lupa beli yang banyak di daerah sini. Ini di price to book value-nya di 0,48 atau sekitar 0,5. Kemarin pas market crash 2020 sempat nih kesini nih. Beruntung teman-teman yang bisa saya rock di sini, sekarang udah untung lumayan banyak, udah naik ke sini. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke saham selanjutnya, yaitu ada sahamnya Bank BCA. Yes,
Saham bank besar, teman-teman pasti tahu semua. Saham growth ya, ini sih lebih cocok disebut sebagai saham growth, bukan saham value investing. Tapi kita akan coba hitungkan berapa sih harga wajar Bank BCA. Kalau kita lihat, rata-rata PBV-nya di 4,07. Kita masukin 4,07. Kemudian kita lihat current book value per share-nya. Kita masukin BBCA. Kita lihat key statistiknya. Dan yes, dapat current book value per share-nya di 6861,5. 6.861,50. 6861,5. Kita masukin 6861,5. Dan yes, ketemu harga wajar BBCA adalah di 27.900-an atau kalau kita bulatkan di 28.000. Gitu ya. Teman-teman catat aja kalau saya menghitung harga wajar BBCA di 28.000. Kita lihat harganya sekarang. Harganya sekarang 29.525. 29.525. Yes, saat ini pun harga saham Bank BCA sudah di atas harga wajarnya. Yang mana menurut saya ini sangat wajar karena saham Bank BCA ini adalah saham growth, di mana saham growth itu biasanya harga market price itu lebih tinggi dibandingkan harga wajar. Kenapa? Karena saham Bank BCA ini dihargai bagus, dihargai mahal, dihargai prestis oleh para investor. Sehingga banyak banget investor yang beli dan harganya naik tinggi. Wajar sih, karena kualitasnya kan keren banget ya Bank BCA ini. Gitu, kita lanjut ke saham berikutnya, saham keempat, yaitu ada Indofood, INDF, ini dari sektor consumer. Kalau kita lihat, data 5 tahunan, rata-rata PBV-nya di 2,04. Kita masukin di sini 2,04. Kemudian current book value per share-nya kita cari lagi dari Stockbit, Indofood, key statistik. Maka dapat current book value per share-nya di yes di sini 4629, 4629,26. 4629,26. Nah, dapat deh, harga wajar Indofood menggunakan metode ini adalah 9.400-an, atau boleh kita bulatkan jadi 9.500. Kita lihat harganya saat ini 7575. Nah, kelihatan. Harga wajar Indofood di 9.500, sedangkan harganya saat ini di 7.575. Sehingga kalau kita beli saat ini, kita masih dapat diskon sebesar 19 sekian persen atau 20%. Gimana menurut teman-teman? Apakah layak beli saham ini? Saham ini sih bagus ya, labanya bagus, dividennya rutin, ya cukup tertarik sih beli saham ini. Kalau bisa sih nawar lagi di price to book value 1,33. Kemarin kan sempat kesini nih pas market crash nih. Ini kalau nggak salah di 5 ribuan ya. Ini sempat ke 5 ribuan, ini adalah momen yang bagus untuk beli. Kalau teman-teman mau beli Indofood, teman-teman boleh beli ngantri aja di harga 5.000 atau di bawah 5.000. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Ini saya ada 5 kok kalau nggak salah. Satu lagi, yes, HMSP, HM Sampurna. Kita lihat, langsung aja masukin rata-rata price to book value-nya di 11,51. Kemudian current book value per share-nya kita cari lagi di Stockbit. Masuk ke key statistik. Kita lihat current book value per share 228,79. 228,79. Yes, harga wajar HMSP 2.600. Kemudian kita masukin harga saat ini 1595. 1595. Dan kita dapat perhitungannya diskon HM Sampurna, HMSP adalah 40%. Yang mana menurut saya ini sangat mungkin untuk HM Sampurna balik lagi ke harga wajar di 2.600-an. Kalau teman-teman mau beli sekarang, teman-teman beli di harga 1.600 nih, teman-teman dapat diskon sekitar 40%. So, menurut saya ini adalah salah satu deal yang cukup oke ya. Ini menarik juga, diskonnya 40% cukup besar. Tapi kalau boleh nawar, ya teman-teman nawar aja sedikit lagi nih di PBV 5 ya, di sekitar PBV 5. Kalau dikasih ya bagus, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa juga. Gitu ya.
kurang lebih cara perhitungannya. Tapi saya mau mention sedikit, kalau kita lihat di HM Sampurna ini, saya menggunakan time frame 3 tahun. Kenapa? Karena kalau saat kemarin ya, saya coba lihat grafik 5 tahunnya ini kurang bagus. Ada satu data yang tiba-tiba naik tinggi, kemudian turun. Nah, teman-teman harus menghindari data-data seperti itu. Itu datanya agak sedikit kurang valid, sehingga teman-teman harus cari data pembanding, harus bedah laporan keuangan kira-kira kenapa, nah itu baru boleh dipakai. Kalau teman-teman kira-kira mau analisa sederhana seperti ini, teman-teman nggak boleh pakai data seperti itu. Jadi teman-teman cara ngakalinnya ya teman-teman bisa pakai time frame yang lebih pendek, seperti saya pakai 3 tahunan. Coba ya, nanti tulis ya di kolom komentar, kira-kira teman-teman setuju gak dengan metode ini, dengan pengambilan datanya, dan dengan hasil harga wajarnya. Nanti juga teman-teman boleh share, kira-kira berapa sih perhitungan harga wajar teman-teman menggunakan metode yang lain. Nanti kita diskusi ya di kolom komentar. Kemudian poin pentingnya lagi yang mau saya mention adalah, kalau di sini ya, teman-teman kan bisa lihat nih, price to book value rata-ratanya itu di 11. Itu besar banget. Kalau tadi kan kita belajar 2,4, 0,6, bahkan value investor itu menyarankan kita beli yang price to book value-nya di bawah 1. Nah, coba teman-teman bayangin, menurut teman-teman mungkin nggak HM Sampurna ini price to book value-nya turun di bawah 1? Menurut saya pribadi ya, ini tuh hampir nggak mungkin. Kenapa? Karena HM Sampurna ini fundamentalnya terlalu bagus, sehingga investor menghargai saham ini mahal, so kecil sekali kemungkinannya price to book value-nya akan di bawah 1. Itu yang perlu di-mention. Tapi, kalau teman-teman bandingkan dengan sahamnya Antam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, rata-rata price to book value-nya ini di bawah 1, 0,93. So, kalau kita lihat, saham-saham pertambangan memang rata-rata itu price to book value-nya kecil. Apalagi kalau kita compare dengan saham-saham consumer goods, saham-saham barang konsumsi yang dihargai mahal, seperti HM Sampurna, Indofood, ICBP, Mayora, dan yang lain-lain. Itu kita nggak boleh compare price to book value antara consumer goods, antara banking, dengan pertambangan. Karena akan berbeda sekali tolak ukurnya. So, itulah pentingnya, teman-teman juga harus cek rata-rata PBV, itu rata-rata PBV sektoral, untuk dapat data perbandingan yang lebih head-to-head. Atau kalau teman-teman mau bandingin saham pertambangan batubara, ya udah sama saham pertambangan batubara semua. Kalau saham consumer goods, ya udah sama saham consumer goods semua. Saham bank, sama saham bank semua. Nah, itu perbandingannya akan lebih adil. Gitu ya. Jadi, teman-teman udah dapat pencerahannya, bukan berarti price to book value kecil itu dibeli, bukan berarti price to book value besar itu dijauhi, nggak akan dibeli. Ya, buktinya, HM Sampurna ini price to book value-nya 11,5 aja diskonnya masih 40%. Nah, ini masih layak beli nih menurut saya. Beda dengan Antam, yang price to book value-nya aja di bawah 1, tapi harganya sudah melebihi harga wajar. Nah, sebenarnya kan saham-saham seperti ini, Antam ini kalau kita beli di harga saat ini, menurut saya itu sudah kurang oke ya. Kalau bisa dikasih 400 sih saya mau beli deh di harga 400. Jadi teman-teman harus dapat gambaran, harus melihatnya seperti itu. Untuk dapat insight yang lebih benar tentang cara menghitung harga wajar. Gitu ya. Kalau kita lihat memang metode ini mirip sama metode yang kemarin. Yang berbeda hanyalah rasio yang digunakan, yaitu rasio price to book value. Dan yes, dua metode ini adalah metode yang saya gunakan untuk menghitung harga wajar saham sebelum saya memutuskan untuk membeli. Gitu ya, sharing dong pendapat teman-teman gimana tentang metode ini dan tentang metode yang kemarin. Kira-kira apakah saham-saham ini layak beli? Apakah perhitungan ini benar atau salah? Share ya di kolom komentar supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Juga jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe. Juga teman-teman yang belum follow Instagram Diskusi Investasi, bisa langsung aja follow Instagram @diskusi.investasi. Jadi teman-teman bisa DM saya, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut untuk saling bertukar pikiran tentang dunia investasi. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu, semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Tapi perlu saya mention ya, ini disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan masing-masing investor. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.